Ketika pompa dinyalakan seperti ini dan tidak mau berputar ya, namun timbul suara berdengung seperti ini. Dan ketika dibantu berputar ya, baru mau berputar semacam ini, kemudian dimatikan, dinyalakan ulang ya, tidak mau berputar, hanya timbul suara berdengung. Ya, kondisi seperti ini sudah bisa dipastikan permasalahannya berasal dari kapasitornya ya, kapasitor yang lemah atau kapasitor rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, kabel starting coilnya putus ya. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ketika menemui permasalahan seperti ini ya akan dibahas dalam video kali ini. Ikuti terus videonya sampai dengan selesai. Untuk mengatasi atau penanganan pompa air yang tidak mau berputar dan berdengung ya saat pompa dinyalakan. Nah, ini langkah yang pertama, kita harus mengecek kapasitornya, dan nanti yang kedua kita cek coilnya ya, coil starting maupun coil running ya. Ini akan kita cek apakah dia putus atau enggak. Yang pertama kita lakukan pengecekan kapasitor. Nah, untuk pengecekannya sudah pasti kita harus punya multi tester ya, multi tester nanti untuk mengecek kapasitansinya kapasitor dan untuk mengecek resistannya coil ya, seperti itu. Nah, kita langsung putus kabelnya di sini ya. Sebelum melakukan pengecekan pastikan tidak tersambung dengan listrik ya, untuk keamanan. Kita lepas ya, kemudian kabel kapasitornya kita putus. Ya, sudah kita putus seperti ini. Kemudian ini ya, apa namanya, ini sudah kita siapkan ya, multitester. Multitester nanti kita cek pertama kapasitornya, kapasitansinya ya, apakah dia ada nilainya atau nol, nanti akan kita cek. Kita gunakan semacam ini biar lebih enak. Lihat ya, benar-benar nol ya, tidak mau naik. Nah, kita bandingkan dengan kapasitor lain. Coba, saya punya kapasitor bekas, mungkin berbeda faradnya, tapi nah ini kapasitornya ya. Kapasitornya coba kita cek. Nah, 4,96. Di sini labelnya kita cek 5 mikrofarad ya labelnya di sini. Labelnya 5 mikrofarad dan hasilnya 4,9. Ya, ini sudah plus minus lah ya. 4,9 kalau dibulatkan 5 mikrofarad. Ini nanti kita ganti ya. Kita sebagai penggantinya ini kita lepas. Kita lepas dan kita ganti yang sebagai penggantinya. Oke, seperti itu ya. Berikutnya akan kita cek resistannya. Ini kalau tadi kan sudah pasti ya, ini memang tidak ada nilai kapasitansinya sehingga motornya tidak mau running ya. Nah, ini kita coba cek resistansi coilnya ya. Ya, kita lanjutkan untuk cek resistan coilnya ya, ada yang putus apa enggak untuk running coil dan starting coil. Nah, running coilnya ini untuk yang kumparan utama ya, kumparan utama itu kabel putih, ini kabel putih dengan coklat ya. Di sini kita setting nah, resistannya 30 ohm ya, jadi tidak ada yang putus untuk yang kumparan utamanya. Sedangkan kumparan bantunya kita hubungkan yang merah. Ini biasanya resistannya lebih besar. Ya, tidak ada yang putus ya, nilainya 59 atau 60 kita bulatkan.
Jadi kondisi coilnya oke ya, memang fix, sudah pasti masalahnya kapasitor. Ini kapasitornya sudah kita ganti, coba kita sambung. Nah ini penyambungannya manual dulu ya, untuk memastikan bisa starting apa enggak. Kita pakai ini tang jepit biar enak ya. Manual aja dulu, kita pakai sambungin ini. Yang hitam dapat ini, yang merah dapat ini. Oke, sudah terhubung, lalu kita sambungkan powernya. Kemudian kita colok powernya. Oke, start ya. Masih putus ya, sebentar, kita pastikan dulu. Tadi kapasitornya oke. Nah, udah kita sambungkan ya. Jadi sudah tidak masalah, memang kapasitornya setelah kita ganti oke. Jadi fungsi kapasitor ini adalah untuk untuk starting ya. Nah, sudah kita ganti, startingnya oke. Coba kita putus ya, kita putus di sini. Nah, dia nggak mau. Kita sambungkan. Nah, langsung ya. Fungsi kapasitornya sudah berfungsi sebagai running. Seperti itu ya. Jadi permasalahannya ada di kapasitor. Nah, kapasitor ini berfungsi dua ya, sebagai starting dan sebagai running. Startingnya sudah kita buktikan, kalau sebagai running ini perlu kita install di head. Saat ini belum bisa saya buatkan karena keterbatasan media ya. Untuk apa? Karena memang torsinya ini kalau sebagai sebagai running ya, fungsi sebagai runningnya kapasitor itu berfungsi menaikkan torsinya ya, efisiensinya lah. Bisa kita lihat di sini. Ini kalau dengan kapasitor ya, power faktornya itu 0,59 dan wattnya lebih bagus ya. Tapi kalau kita cabut tanpa kapasitor, nah power faktornya langsung turun ya, 0,39. Di sini fungsi kapasitor, jadi ada dua, sebagai running ya dan sebagai starting. Sebagai runningnya tadi ini memperbaiki faktor dayanya, dan untuk startingnya tentunya pada saat dinyalakan ya. Pada saat dinyalakan, kalau nggak ada kapasitornya ya nggak mau jalan, harus ada kapasitornya ya. Seperti itu untuk menangani pompa berdengung tidak mau berputar, ternyata kapasitornya ya. Memang ada dua kemungkinan, kapasitornya atau koilnya yang putus, tapi kasus ini koilnya tidak masalah ya. Tadi kita cek main koilnya atau apa namanya running ya, running coil itu tidak terputus ya, ada nilai ohmnya, dan untuk startingnya atau kumparan bantunya juga ada nilai ohmnya sebesar 60 ya, dia lebih besar karena hambatan lebih besar, tentunya dayanya lebih kecil ya. Seperti itu, semoga membantu khususnya untuk para pemula ya di sini. Jadi sebagai referensi untuk belajar terus tentang pompa air. Terima kasih sudah menonton.